sehingga sampai pada malam yang ke-30, malam terakhir Ramadan ini, kita digerakkan olehnya untuk masih tetap bersama-sama kita di masjid kita ini, dalam rangka tentunya untuk beribadah. Salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang senantiasa menjadi teladan kita dalam bersikap dan melangkahkan kaki kita dalam menjalani kehidupan di atas dunia ini. Tapi kalau kita yang mana kedesa jadi kalau malam kita selaku pengurus masjid yang tentunya kalau setiap akhir Ramadan itu pengurus ya yang memang diwakili oleh ketua itu menyampaikan beberapa hal yang harus kita lakukan, dan banyak ya hal-hal yang kami anggap penting yang kami akan sampaikan ya. Untuk itu yang pertama yang kami ingin sampaikan, karena ini berdasarkan masukan ya Jopajana dikumpulkan dari pengurus bahwa pimpinan saya yang namanya ini pegawai SARA di masih. Nah, pegawai SARA yang dikatakan pegawai SARA sesuai buku petunjuk dari Departemen Agama itu mengatakan bahwa pegawai SARA itu adalah orang yang bertanggung jawab penyelenggaraan ibadah-ibadah di dalam masjid kita pun juga bertanggung jawab tentang penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di dalam masyarakat. Untuk itu pegawai SARA ini itu dibawa koordinasi pengurus masjid, dibawa koordinasi pengurus masjid, karena di dalam pengurus masjid ada namanya itu seksi ibadah ya, seksi ibadah. Di bawah itulah diatur oleh seksi ibadah. Nah, jelasnya selanjutnya dikatakan lagi bahwa pegawai SARA ya di dalam masjid itu ada 4 pokok bagian. Pertama itu imam ya, imam masjid yang memimpin salat ya. Kemudian berikut adalah habib ya. Kemudian berikut adalah marbot atau tukang bersih-bersih masjid dan pengamanan terhadap peralatan masjid kita ini ya, itu namanya marbot di masjid. Kemudian terakhir itu adalah bilala, istilah ketua tua. Bilala itu yang muasir ya, seperti itu. Nah, kita berangkat dulu dari imam. Imam ta'inde di masjid itu ada 2 bahagian. Imam utama yaitu Pak Ustaz Arham seperti tadi ya, yang memimpin salat isya. Kemudian ada imam senior. Imam senior ini ya ketua kota ya, Ipanaimo Deparai. Ini imam siapa namanya sama tua nih. Tanpa imam, tetapi di antara ini tokuma senior ya, yang imam utama masjid kita sekarang itu adalah Pak Ustaz Arham. Nah, sekarang pegawai SARA ini fungsi gandanya di samping penyelenggaraan ibadah dalam masjid juga di dalam kegiatan sosial keagamaan dalam masyarakat. Untuk itu kalau kita yang mana rombu buka rombu soro kayak dari Bugano ya, jadi Bolanda dan ada nianta, maka pegawai SARA inilah yang kita perlu secara tata keramanya ya, dan ini berlaku di mana-mana. Tetapi ini di kampung memang dari dulu seperti itu, bahwa kita ini Bugano apakah yang di Rombu Soro tentunya ya Rombu Soro
di bawah. Ada punya terselenggarakan nih, misalnya ke jenazah, sama budak mukader, ya, waring dari dia nanti dari kita tunjuk seperti itu, ya. Ini tugasnya untuk pembesaran pertama. Lalu selanjutnya, begitupun kalau untuk juga acara HPK apakah kaburtingan ngajak melo untuk minta dana nama cege para nama cege macam kita jadi bola. Mudah-mudahan untuk kita turun kalau pengelolaan hari ini, maka ya tomo teh berdosarannya ya ada toko masih wah kenapa sudah pada dia Bapak Ibu ini tidak bertentangan dengan agama, juga bertentangan. Sebab mengapa ya? Pada zaman Rasulullah dulu masih sama dulu Rasulullah, ya, bahwa untuk kita turun kita ada doa lakoni orang-orang yang dianggap saleh suci atau dianggap bahwa bisa doa tembus ke langit. Sama Rasulullah itu sudah diberitahu. Ada dulu namanya Uwais dari Yaman itu, ya, dari Yaman, yang ibunya Rasulullah itu adalah orang yang saleh, orang yang suci, yang doanya itu terus ke langit pasti dikabulkan. Maka disuruhlah para sahabat termasuk Umar bahwa kepada engkau kamu namanya Uwais itu dari Yaman, tandanya itu jadi bokong berapa, maka minta lalu kena minta banget untuk diampunkan dosa dengan minta doa yang lain. Itu sama Rasulullah. Lebih-lebih kita sama sekarang. Jadi kita ini hajatan di bola. Nah kita misalnya kalau lagi itu bersalah karena dianggap bahwa ya itu berdoa, ya jangan diragukan, maka bisa didatang untuk disampaikan hajatan tak. Nah para ulama itu di bola. Ya seperti itu. Ini salah satu tugas keduanya di dalam kegiatan sosial keagamaan. Selanjutnya, ya, untuk hati punya di masjid kita, ya, sama dengan masjid lain. Bahwa ini hati untuk masa sekarang tidak sama dulu. Ya toh hati itu bisa boleh atau mampu baca khutbah yang dulu. Sekarang bukan baca. Karena itu hati ini itu dijadwal berdiri masih lintas masjid malam kepada mereka. Karena itu secara permanen, mohon maaf ya, lakukan teman-teman yang mengusulkan ini belum kita tetapkan siapa hati di masjid kita karena pertimbangan seperti itu, ya, bahwa di masjid-masjid yang lain itu tetap mengandalkan yang namanya itu hati pembaca khutbah secara terjadwal, ya, memang dijadwal. Sama di masjid kita terjadwal itu 1 tahun itu membaca khutbah cuma, ya, seperti itu. Karena itu ya secara administrasi itu belum ada yang ditetapkan karena pertimbangan itu. Tetapi kalau misalnya dari Departemen Agama meminta secara administrasi, maka mengapa tidak kita sodorkan saja salah satu nama sebagai hati, ya kan? Selanjutnya untuk marbot atau baca masjid, ya, dari hari tadi peralatan di masjid, ya, ini sudah lengkap, malah yang paling lengkap ini banyak, ya. Ini 6 orang dipimpin oleh ini adik saya Chandra ini, ya, kebetulan tetangga masjid kita, dan semua ini marbot kita ini adalah tetangga masjid. Karena pertimbangan di samping memang untuk kami bagi masjid juga sekaligus jaga yang masjid kita untuk keamanannya karena dia berada di sekitar masjid. Nah, seperti itu pertimbangannya. Kemudian bilala atau tukang azan di masjid kita ini, ya, memang belum ada yang ditentukan, tetapi dia namanya ini fleksibel sesuai dengan kondisi jamaah ini. Siapa-siapa jamaah
yang berkeinginan untuk mendapatkan pahala banyak dan mendapatkan mahkota nanti di padang mahsyar. Supaya tuh sering banget di masjid itu ya, dan kalau di padang mahsyar itu akan dipakaikan mahkota tanda. Pada saat itu matahari tidak sejengkal dengan kepala, tapi justru tukang asal di masjid yang sering asal di masjid itu dipakaikan mahkota. Ini luar biasa penghargaan bagi orang yang senantiasa asal di masjid, ya. Lebih imam, ya. Luar biasa juga mahkota itu. Kalau imam, kita jamaah semua, ya, yang memang kita secara taat untuk melaksanakan perintah, ya, seperti itu. Karena itu namanya ini bila yang dikasih kita ini namanya ini fleksibel, dikondisikan sesuai dengan kondisi jamaah. Alhamdulillah jamaah ini banyak yang begitu sukarela yang dapat tumbang dulu masa saya. Malah saya secara pribadi khusus langsung sedang kabar saya pernah hubungi Haji Martin meminta tolong pada beliau agar untuk salat subuh ini beliau saya beri amanah untuk diperhatikan untuk salat asar subuh, ya, seperti itu. Lalu kita yang malam ini adalah malam terakhir Ramadan, terakhir kali kita, karena besok sudah 30 puasa, ya, 30 puasa. Karena itu kami pengurus masjid termasuk saya pribadi mengimbau kepada kita semua, mari kita manfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini pada bulan yang penuh berkah ini, bulan yang terbuka ampunan, bulan yang berlipat kali lipat pahala manakala kita berbuat kebajikan, ya, seperti sedekah jariah. Di pertama kita menurut ceramah satu rupiah menjadi 700 sabu. Balasan mengatakan berarti 10 sabu. 10 sabu di pertama berarti 7 juta. 100 sabu di pertama, ya, batasnya sampai 15 bulan. 100 sabu berarti 70 juta. 200 sabu, 140 juta bangsana. Luar biasa, teknik dimanfaatkan. Tinggal baru sedikit ini. Ya, selanjutnya ada kenyamanan bahwa hari Jumat nanti kita sudah lebaran, ya. Saya tidak tahu untuk yang hari Sabtu, tapi saya yakin dari kampung biasa kita di Jawa malam pemana lagi masih ada Jumat, ya. Karena itu setiap kita menghadapi hari raya seperti Idul Fitri, maka malamnya itu memang kita disunahkan untuk menggaungkan, ya, mengagungkan nama Allah itu sebagai tanda kesyukuran kita atas kemenangan kita menjalani bulan yang penuh ujian ini, ya. Bulan yang kita telah berjuang melawan kesabaran, melawan riak kita, kebiasaan, melawan dan lain. Nah sekarang pada hari terakhir besok penentuannya, ya, biasanya terakhir itu adalah di situ letak penilaiannya, ya. Terakhir besok, ya, dan insya Allah malamnya kita akan merayakan kemenangan kita itu dengan menggaungkan, ya, membesarkan nama besar Allah itu melalui dengan takbir, ya, takbir. Nah takbir ini yang disunatkan itu jolai masih jolo, ya, jolai masih rumah kirim itu menjadi di kampung, ya. Karena itu besok, ya, itu dengan hormat lalu kita yaman kami mengundang untuk kita hadir masih kita jolo cek aku untuk kita takbir di masjid kita dulu ini sebentar. Barulah kemudian para remaja kita yang memang sudah mempersiapkan dirinya dengan para mahasiswa dari Makassar, ya, itu untuk
dia susun barisan untuk dia keliling besok, ya. Dia keliling besok. Ya saya dengar aturannya satu mobil di depan, kemudian Joni Tangana adalah pembawa obor, kemudian ada pasukan lampu-lampu apa itu, ya, dari para mahasiswa itu. Nah, kemudian di belakangnya lagi diikuti mobil. Nah, kita lah orang tua bisa ikut di dalam, di belakang itu, untuk ramai-ramai mengagungkan, membesarkan nama Allah itu. Dan ini adalah tanda kesyukuran kita atas kemenangan yang kita raih. Nah, selanjutnya, ini peneganan untuk takbir, ya, maka sama sekali ini tidak boleh memakai motor. Ya. Jadi bagi anak-anakku yang memakai motor, maka parkir motornya di pinggir jalan, baru masuk ke dalam barisan. Motor tidak boleh ikut. Ya, lagi-lagi jangan awalnya mau itu meracun. Ini bahaya, ya. Jadi untuk anak-anak saya mahasiswa remaja, periksa bapak kantornya itu adik-adik. Saya minta tuh udah bapak racun tuh, ini anak SD kelas 1 kelas 2. Karena itu sebelum berangkat kita berangkat takbir besok itu, periksa bapak dulu kantornya dulu, adik-adik itu, ya. Sebab ini bahaya kalau di kerumunan lalu dapat batu beracun, maka bisa itu membahayakan orang lain. Apalagi kalian, apalagi di kantongan itu batu, itu beracun. Dan ini banyak kejadian. Sama lagi itu biar jadi kantongan itu beracun, penuh kantongan, di batu itu beracun di kantongan. Mengapa ya? Ini karena itulah, bukan cuma remaja, ya, mahasiswa yang akan periksa dirinya, tapi termasuk kita teman-teman. Diperingatkan dari kita ini tetap bahayanya beracun, ya. Itu yang terakhir dari kami pengurus, ya, bahwa selama kegiatan bulan Ramadan pada SMA, bahwa program-program di masjid kita ini itu mungkin banyak program yang kita laksanakan yang di masjid lain mungkin tidak. Salah satu contoh, ya, itikaf kita di masjid kita ini, ya, 10 terakhir Ramadan senantiasa kita laksanakan itikaf dengan salat tahajud berjamaah. Alhamdulillah, selama kami laksanakan di sini itikaf itu tidak pernah kurang dari 2 baris, ya, 2 baris yang ikut salat tahajud berjamaah. Itu sekitar jam 3 ada itikaf. Begitupun, ya, untuk ya, Tomaroma buka puasa melalui dengan program Jumat Berkah. Alhamdulillah, ya, kita laksanakan itu malah bukan cuma Jumat Berkah, tapi banyak hari-hari lain juga. Karena begitu antusiasnya, semangatnya para masyarakat kita, jamaah kita untuk mensedekahkan rezekinya yang lebih di bulan Ramadan ini. Nah, begitupun untuk kegiatan tadarus. Wah, tadarus Al-Quran ini saya lihat ini yang paling aktif dari hari pertama sampai terakhir. Tadi ini saya lihat di tadarus laki-laki itu masuk juz 29, ya. Besok untuk tim ibu-ibu juz 30, ya. Ya. Wah, ini saya lihat ini. Nah, semuanya itu bagi kami pengurus atau kita yang mana, kami di sini ini mengucapkan terima kasih atas dukungan partisipasi kita terhadap program-program di masjid kita demi kemaslahatan, kemajemukan, pembinaan.